شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله pada para ulama, para guru, para hadirin hadirat yang kita hormati, marilah kita semua selalu menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kerabat dan tabi'in serta orang-orang yang mengikut mereka sampai di akhir zaman. Kita dimintakan sahibul bait Guru Muran untuk membaca sebagian daripada manaqib Sayyidi Muhammad Salman Al-Madani ya. Karena ini hajat sahibul bait ya kita bacakan sedikit ya, mungkin kita jabarkan sebagian, mudah-mudahan mendapat berkah dari beliau dan bisa mencontoh sebagian daripada amaliyah beliau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bihamdi asrarihi wa jadabahu minhu ilayhi bisabiqil inayah. وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسرارهم الربانية ووفقنا لمتابعة سننهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه الطوري وعلى آله وصحبه وتابعيهم في السبيل النوري. وبعد, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Salman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib auliyaullah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka suka hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini yang terlobok dari sini ya. Beliau mengatakan mempunyai paham yang kurang, yang bebal, walaupun beliau ini orang alim dan bahkan khalifah Sayyidi Muhammad Salman Al-Madani, yang mana di antara murid-murid beliau itu kan Datuk Rampayan, Syekh Abdul Samad, itu pun yang khalifah beliau yang hakiki kan Syekh Siddiq Al-Madani ini. Jadi berarti orang yang luar biasa ya beliau ini. Tapi memang begitulah orang ulama-ulama yang terdahulu ya, tawadhu'nya ya, mereka merendahkan diri. Serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Sayyid ya, ini memang Sayyid Al-Hasani ya, Al-Hasani keturunan dari Sayyid Hasan. Umumnya kalau habaib-habaib di Indonesia ini kan Al-Husaini, keturunan Sayyid Husain yang dari Hadramaut, memang dari keturunan Muhajirin Allah gitu kan. Tapi kalau yang Sayyidi Muhammad Salman ini Al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan. Ya memang ada beberapa yang ulama besar kan, seperti Sayyidi Abdul Qadir Jilani, Sayyidi Abdul Hasan Asyadili, guru Syekh Muhammad Yasin Al-Badani itu juga Al-Hasani, semuanya Hasani. Dan juga Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang paling terkenal Al-Hasani. Ada sebagian orang bahkan pelajar juga yang bahkan ada yang datang dari Yaman kan, yang meragukan kesahihan Sayyidi Muhammad Salman Al-Madani ini ya. Itu
satu bahasan yang kada lazim menurut guru, tidak lazim. Mudaratnya, bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Ujung-ujungnya kita kesalahan aja di sini kan. Ya, Sayyidi Muhammad SAW orang sudah terkenal Sayyid. Ya, guru sekumpul aja kenal kan Sayyid. Ngapain kita capek-capek membahas masalah itu kan? Itu nasab orang itu kan sudah amanah kepada mereka. Mereka sudah orang wali besar. Seandainya sih beda Sayyidnya orang wali besar juga di sini kan. Tapi memang itu karena disebutkan itu Sayyid, kita lebih bagus taslim aja daripada membahas. Kadang-kadang ilmiah ya, pelajaran bahasan ilmiah itu capek membahasnya aja, manfaatnya tidak ada, bahkan kadang-kadang bisa membuat orang kelelahan. Ya. Salah satunya ini ya, yang mempermasalahkan silsilah keturunan Sayyidi Muhammad Samad Al-Madani. Ada memang, ada sebagian ya mungkin mencari sensasi juga mungkin dulu ya, cari sensasi di dalam istilah orang Arab tuh Khalid Ta'arab, salahi orang, bedai orang, ini saya kamu dikenal orang, beda bulu jurang mencar kan. Tapi apa bahayanya besar, ya habaib ya kadang-kadang ada sebagian kan di Indonesia ini pun kadang-kadang ada sebagian, oh itu bukan Habib. Kalau sudah terkenal mereka Habib, sudahlah serahkan aja, kita tidak perlu terlalu membahas yang berlebihan ya. Ya kalau masalah mereka dari masalah Rabithah misalnya kan, itu masalah kekuasaan mereka. Tapi kita terutama orang yang kita yang kada Habib ini berusaha kesempatan yang seperti itu kan, yang orang yang sudah terkenal bahwa mereka itu Habib walaupun tidak terdaftar di dalam Rabithah, itu kan sudah kita taslim aja. Lain ada juga orang yang ngaku-ngaku Habib orangnya tuh umurannya dia ada tahu, ada berinik nang apa-apa, tahu Habib di mana Habibnya tuh sambil buhuk itu ya perlu juga diingatkan masyarakat. Tapi kalau sudah yang sudah memang masyhur mereka Habib gitu kan ya, tapi misalnya karena ada kekurangan di dalam Rabithah tidak diakui, ya kita taslim aja lah, tidak perlu kita orang yang jabah, orang biasa ini kan gak ada perlu umpat-umpatan di situ ya. Kadang-kadang apa ya gitu, orang bujur misalnya kan orang Habib, kita badahkan kanda lah. Kalau sama-sama Habib ya terserahnya di situlah gitu kan, bersaung sama-sama jaga kan. Nah, kita lebih bagus mengambil adab ya. Isinya no comment itu lebih bagus ya. Sesuatu ini kajian ilmiah itu kadang-kadang lebih baik tidak dibahas taslim daripada dibahas kadang-kadang mudaratnya aja ada gitu kan ya, seperti yang masalah ya apakah Abu Thalib mati kafir atau mati Islam, itu juga memudaratkan ya, mudaratnya lebih besar ya. Masalah taslim aja itu sesuatu yang sudah berlalu gitu kan. Apalagi yang permasalahan mengatakan ini kuitan Rasulullah masuk neraka segala macam, nah itu lebih bahaya lagi gitu ya. Itu berkaitan dengan kehormatan Rasulullah SAW. Jadi apa? Jangan terlalu usil seperti orang-orang sekarang ya. Orang sekarang ini kan kadang-kadang yang pada berguna itu rajin membahas, tapi yang perlu kada dijauhi itu kan. Ya ikuti aja orang dulu lah ya. Ilmu itu kan diamalkan ya, digawi berkah ya, dan ikuti adabnya. Salah satunya ini ya. Kalau ada nantinya sebagian yang membahas itu mempermasalahkan kehabiban Sayyidi Muhammad Samad Al-Madani, itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya ya. Sudah disebut diakui oleh para ulama ya, para ulama besar itu kan. Dan bahkan kan Habib Salim Syafiri, Habib Salim Syafiri ini orang termasuk orang yang paling ahli di dalam mengenal silsilah habaib. Jadi di Indonesia ini banyak habaib mengenal hakikatnya memang betul-betul habib mereka, tapi tidak terdaftar di Rabithah.
itu sudah disebutkan ya. Makanya apa? Kalau memang orang ya kalau itu kan dipermasalahkan orang juga kan di batu keramaian itu kan ya memang banyak memang Habib sudahlah kita taslim aja lah gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kan diakui ya tapi sudah meninggal ya waktu sedih hidup nggak ada keluar banyak orang kan mengakui gitu kan. Itu apa masalah yang bagi kita orang besar sudah kan membahas yang seperti itu risikonya tinggi sekali. Kita bisa kelelahan ya, bisa kelelahan ya. Lebih bagus tidak ikut membahas yang seperti itu ya. Kita lanjutkan ya. Ahli syariah wal tariqah wal haqiqah, artinya beliau itu ahli di dalam 3 ilmu ini, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul ya. Di zaman beliau hidup ya, karena kutub itu kan bergantian, kalau mereka meninggal ada lagi yang menggantikannya ya. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Ini banyak kita guru-guru kita memahami bahwa itu waktu beliau hidup ya, waktu beliau hidup, karena memang beliau inilah penjaga makam Rasulullah dan orang yang memang duduk di situ. Orang kan minta izin dengan sini ya keterlaluan. Beda dengan orang penjaga makam Rasulullah saya ini, itu memburu orang gitu kan. Kalau yang dulu membawa orang menghadap ke Rasulullah, berdoa, bertawasul dengan Rasulullah. Kalau ini orang bertawasul pada kan gitu kan. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi, dan kepada orang yang alim dan orang yang saleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada orang yang alim dan orang yang saleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Artinya semua orang yang berziarah ke makam Rasulullah beliau layani. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masih kecil hingga sampai had mursyidnya ya. Had mursyid ya, kita ketika sudah tua lah, sudah menjadi orang wali ya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya, lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah. Itu kan perlu riyadhah di sini, perlu latihan ya. Musyahadatul wujud ya, yang mudah aja lah dipahami. Musyahadatul wujud artinya wujud ini yang ada ini terbit dari ciptaan Allah, itu aja lah dinyatakan. Itu aja musyahadatul wujud lah. Wujud dosa terlalu nyari gitu kan ya. Yang simpel aja. Muraqabah, kalau muraqabah itu kan menjaga hati kita jangan sampai lupa, itu aja ya. Muraqabah itu udah kadang-kadang nyali, tapi yang terus menerusnya itu yang nyali gitu kan ya. Dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun, dan tiada tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Artinya tidak terbiasa berbantal. Kalau kita kadang terbiasa kadang berbantal. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur. Ratib sahur artinya mengamalkan, mengerjakan amalan di waktu sahur, itu ratib sahur. Ratib itu ngarannya kan ratib, makna ratib itu adalah amalan yang rutin. Tidak mesti ratib hadat, ratib atas, dan istilah ratib itu memang dari kalimat Rasulullah kan sebenarnya. Kata Rasulullah atau wirid juga ya, yang maksud dari Rasulullah itu wirid. Man fatahu wirduhu minan laili faqadahu
baina subhi wa zuhri faka'annama fa'alahu min al-laili, kata Rasulullah. Barang siapa meluputi akan dia wiridnya. Wirid itu amalan yang dirutinkan ya. Sama dengan ratib itu mirip ya. Ratib jadi jangan dipahami ratib itu jadi sini membaca ratib kah? Ratib artinya amalan sih ya. Dari sholatnya, dari istighfarnya, dari zikirnya, bacaannya dan doanya, itu ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh. Nah, ratib subuh artinya membaca amalan zikir setelah subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segalah, nah itu kan naik, hanya terbit matahari naik ya, naik segalah ya segalah itu di dalam istilah orang Bahari kan, ini ya setombak jelas ya, seukuran tombak dalam penglihatan mata. Hanya matahari itu kelihatan naik sudah terangkat, tapi sudah terangkat benar. Kalau segalah ini artinya enggak ya namanya setombak itu kan sedikit, tapi ada juga timbul langsung sembahyang, itu tidak boleh sebenarnya, dilarang Rasulullah kan, dan malah itu yang sangat dilarang. Kalau timbul langsung sembahyang isyraq, kadang-kadang bisa ada orang seperti itu, tidak boleh, itu malah dilarang oleh Rasulullah kan. Salah satu yang sangat dilarang kata Rasulullah, matahari itu terbit inna syamsa tatlu'u baina qarnai syaitan. Matahari itu terbit antara dua tanduk syaitan. Kenapa? Di situ orang-orang penyembah matahari sujud dengan matahari, jadi syaitan itu berhadap dia di mukanya supaya dia ikut tempat disembah oleh penyembah matahari. Nah, makanya disuruh Rasulullah naikkan qadra rumhim di dalam istilah kan di dalam istilah bahasa Arab. Ya mungkin sekitar 10 menit atau lebih ya, sekitar antara 10 menit atau sampai 15 menit. Kalau kita hitung yang pas itu dari waktu subuh, jadwal subuh tambah sejam setengah itu masuk, pasti masuk waktu isya. Apa? Mulai adzan subuh ya, pokoknya jadwal adzan subuh ini bisa terlambat gitu kan. Mulai jadwal subuh kan ada kan, pokoknya jadwal itu kan berbeda-beda. Kadang-kadang bisa jam 5 lewat, jarang sih jam 5 lewat lah, jam 5 kurang, kadang-kadang hampir setengah 5 sudah masuk. Jadi itu tambah sejam setengah. Jadi kalau jam 5 subuh berarti jam setengah 7 masuk, pasti masuk sudah. Kalau kita lihat, kalau kita mengamati matahari sudah tinggi itu, lebih segala sudah, artinya yakin sudah masuk isyraq ya. Amalan yang bagus lah di sini ya, sembahyang isyraq dengan tapi syaratnya kan sembahyang subuh berjamaah, kemudian duduk di tempat ini amalan sini lah yang nyaman kita turutilah sedikit. Duduk di tempat berzikir, jadi duduk di tempat artinya di ruangan situ, syaratnya berjamaah. Ini idealnya sih kalau bisa di masjid ya, kalau bapak-bapaknya. Jadi jangan keluar dari masjid kecuali memang darurat istilahnya ya, batalkan. Ada juga sih orang mbah subuh olahraga mondar mandir di dalam masjid coba. Itu dan lafaz hadis kan summa jalasa gitu ya. Summa jalasa hatta tatlu'a asy-syamsu fa yusalli rak'ataini kana lahu mislu ajri hajjatin wa umratin tammatin. Ada istilah shallal subha fi jama'atin. Pertama salat subuh berjamaah. Kemudian duduk berzikir fi majlisihi, pada majlisnya itu ya. Jadi kalau berzikir boleh ke rumah masuk itu kan masuk. Ya bagus saja pahala juga. Tapi kada sampai pahalanya segitu ya. Jadi pahala haji dan umroh itu dapat dari rangkaian seluruhnya. Sembahyang subuh berjamaah, kemudian berzikir di tempat situ, tidak keluar dari ruangan itu. Kalau berpindah duduk, tempat duduk masih tidak apa-apa lah. Atau berdiri setumat, duduk lagi, panat misalnya pinggang, ya tidak apa-apa lah.
Tapi kalau sampai nang berjalan nang olahraga pagi itu di masjid, ya kada masuk itu karena tidak jalasanya itu kan, kalimat jalasa itu. Kemudian sembahyang terbit matahari, kemudian terangkatkan sedikit, kemudian sembahyang 2 rakaat sunat isyraq. Jadi pahala haji dan umrah itu kumpulan seluruhnya. Bukan ada orang sebagian memahami itu fadilat sembahyang isyraq. Jadi kiranya yang dapat pahala itu sembahyang isyraq itu aja, tidak semuanya dari yang awal tadi, Nah, tapi ya terbiasa kada terlalu berat gitu ya. Insya Allah bisa aja lah, bisa. Dan ini amalan termasuk yang kada mesti rutin ya, sekali gawi sekali dapat gitu kan. Jadi aku sekali seminggu kah, 2 kali seminggu kah, kalau si di Muhammad sama dia mau rutin sih ya, mau rutin. Nah, kalau kada awal ya sekali-sekali lah. Kalau nang PNS biasanya nang sibuk lawan gawian, ya hari Sabtu hari Minggu lah gitu kan, atau guru di sekolahan hari Minggu lah gitu kan. Ada, jangan hari Minggunya lari pagi misalnya kan, lari paginya timbah isyraq gitu kan. Itu amalan Sayyidi Muhammad Saman Al-Madani rahimahullah ta'ala. Dan apabila terbit kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunat al-isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai 1/4 hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat ad-duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Dan yang terafdal itu 8 rakaat. Kita nampung malermi ya 8 aja gitu kan, yang lebih afdal sesuai selera gitu kan ya, sesuai mendosa 12 gitu kan, lebih afdal 8. Yang penting ya sholat sunat duha lah ya, duha juga fleksibel. Kalau duha fleksibel aja sih ya. Kalau udah bisa, kalau biasanya sibuk jam 9, yang jam 9-10 itu ya serah aja lah. Kalau misalnya ada gawian sebelum pergi kerja, setelah isyraq itu sembahyang aja 2, sudah sah, sudah bisa, sudah masuk waktunya ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kita pelajari, yaitu perilaku amalan Sayyidi Muhammad Saman Al-Madani, yang mana beliau selalu hormat dengan para ulama, orang yang soleh, dan selalu berkhidmah dengan orang yang ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dari kecil memang beliau ini orang ahli ibadat ya, dan ibadat bahkan setiap sahur beliau bangun sampai keesokan harinya selalu beribadah. Memang wajar beliau ini menjadi orang yang besar, orang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi semua. Mudah-mudahan kalau tidak semua, sebagian bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Sayyidi Muhammad Saman Al-Madani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.